ya. Jangan lupa Pak. Aku merah ini. Puyo. Benar. Sudah ngerti lah. Mau lemaknya ya. Aku bayar kita. Udah, Kami bayar ya. Nah, timer tuh. Belum ada ya? kau ya. Iya, iya. Kami bayar. Jam. Posisi di ini sama nggak? Nyampe. Aku udah tahu Iya. kalau ruangannya beda. Enggak, ini ku tegak ke jadi kejingoan ya. Iya. Waktunya ya, misalnya Ya. kamu presentasi kan, kalau tadi kan enggak keluar terlihat. Oke. Ya, siap. Semangat pagi. Pagi. Safety. Zero accident, no fire. Adakah jiwa ketiga di dadamu? Ada. Tunjukkan. Ini dia. Pusri. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami GKM Fire Science. Kemudian ini profil kami dengan saya sebagai fasilitator, kemudian ketua dengan Pak Gazi, Pak Ibrahim sebagai sekretaris, kemudian Pak Wikan, Pak Hatta dan Pak Apis sebagai anggota. Ini jadwal rencana kegiatan kami dimulai saat plan November 2022 sampai dengan action Juni 2023. Kemudian dari peraturan pemerintah di atas kami memutuskan untuk memperbaiki salah satunya yaitu Permenaker nomor 186 tahun 99. Pak Ibrahim silakan. Kendala terkait FFG kami kelompokkan menjadi 4 aspek. Aspek metode, lingkungan, manusia, dan material. Tim gugus menyebarkan kuesioner dengan hasil seperti diagram di samping. Dari diagram ini dapat kita simpulkan bahwa aspek metode yang akan diperbaiki. Tim gugus kembali menyebarkan kuesioner untuk mengetahui sejauh mana aspek metode mempengaruhi pelatihan. Dari diagram lingkaran ini dapat kita lihat bahwa ada sekitar 44% pemahaman belum maksimal. Untuk itu kami mengangkat tema peningkatan pemahaman dan pembuktian teori anatomi kebakaran fire behavior pada kasus dimurtikan. Untuk mencari penyebab masalah, kami menggunakan diagram fishbone. Adapun akar-akar masalahnya, kami kelompokkan menjadi 4. Aspek material, belum ada alat yang bisa membuktikan anatomi kebakaran. Aspek manusia, kurang adanya interaksi antara peserta dan penyaji. Metode, penyajian disajikan secara kontekstual. Lingkungan, suasana lingkungan in-house training yang tidak mendukung proses belajar. Untuk mencari penyebab masalah yang dominan, kami menggunakan diagram Pareto. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa masalah dominan belum maksimalnya pemahaman anatomi kebakaran karena belum adanya alat visual. Untuk itu kami membuat simulator anatomi kebakaran. Kami memiliki 2 solusi untuk membuat simulator. Yang pertama, solusi yang pertama terbuat dari kayu, biaya 800.000. Saat digunakan simulator habis terbakar sehingga alat bersifat sekali pakai, sehingga tidak layak untuk dipilih. Solusi kedua, material terbuat dari plat, estimasi biaya sekitar 3,8 juta. Simulator utuh yang habis hanya bahan bakar. Simulator tetap bisa digunakan secara kontinu, untuk itu layak dipilih. Menetapkan rencana perbaikan, merancang peralatan yang dibutuhkan, membuat sketsa simulator, merancang prototipe awal uji coba simulator. Pelaksanaan perbaikan, melakukan pembelian plat sebagai struktur simulator, pembelian tubing sebagai media pemadam berbasis air, pembelian plat siku dan roda yang digunakan sebagai rak agar simulator mudah dipindahkan, pembelian pemantik gas portable sebagai sumber penyalaan, instalasi simulator yang melibatkan bengkel MWB, pengujian simulator untuk membuktikan teori api dan anatomi kebakaran. Setelah kami melakukan perakitan, kemudian kami melakukan pengujian alat ini untuk mengetahui fase teori kebakaran, dimulai dari penyalaan, pertumbuhan, flashover, pembakaran penuh, dan surut. Kemudian kami melakukan pengujian teori segitiga api, di mana kami memutuskan oksigen yang masuk dengan menutup jendela kompartemen untuk melihat apakah api mati atau tidak. Kemudian kami melakukan pengujian penyebaran panas secara konduksi dengan termogan, di mana panas ini dapat membakar bahan bakar di kompartemen lain. Yang terakhir, kami melakukan pengujian backdraft, di mana backdraft ini sangat berbahaya jika terjadi kebakaran di suatu ruangan.
Setiap karyawan PT Pusri pasti pernah melakukan kegiatan FFG di fireground dengan media bak terbuka, di mana kegiatan FFG ini bertujuan untuk meningkatkan skill teknik pemadaman api, bukan untuk meningkatkan skill knowledge teori kebakaran. Karena teori kebakaran tidak seluruhnya dapat dibuktikan pada kegiatan FFG. Sebelum adanya alat di simulator ini, para peserta pelatihan merasa kurang paham tentang teori api tanpa adanya pembuktian secara visual, dan pembelajaran secara classroom biasanya lebih cepat bosan dan jenuh. Setelah adanya alat ini, para peserta merasa lebih paham tentang teori api dan terbentuk interaksi yang aktif. Jika dibandingkan dengan kegiatan FFG membutuhkan biaya tidak sedikit dan persiapan yang banyak. Dalam satu kali kegiatan FFG dibutuhkan sekitar 25 liter pertalite dan 10 liter solar dengan asumsi biaya sekitar 500 ribuan. Dan juga kegiatan FFG ini sangat berisiko karena apinya yang besar dan asapnya yang tebal. Tetapi alat simulator ini tidak membutuhkan biaya atau kos, dan juga risikonya rendah karena apinya kecil dan asapnya sedikit, tetapi seluruh teori kebakaran dapat dibuktikan. Dari kuesioner yang kami bagikan sebelum dan setelah adanya alat ini, hasilnya kami tuangkan dalam diagram, di mana para peserta yang belum paham tentang teori api menjadi sedikit dan yang paham menjadi lebih meningkat. 30. Kita membuat standar baru di sini, di mana standar masukkan nama alat kita yang kita punya ialah simulator fire behavior simulator bernomor tingkat dengan pelat 3 mili sampai 6 mm untuk materialnya. Bahan bakar di sini kita khususkan untuk solid karena bisa didapatkan di mana saja dan itu bisa dalam keadaan bekas juga bisa. Standar prosedur kita dokumentasikan dalam dokumen IKAP SP KLHK 1K100. Ini merupakan simulasi kita percobaan untuk sosialisasi kepada kawan-kawan representatif K3 tahun 2023. Sudah 2 kali kita coba sosialisasi tersebut. Selanjutnya ini video ignition. Ketika kita akan bakar ya, ini dari awal tempat pembakaran lantai 1, dia akan memulai penjalanan api ketika sekat ini akan dibuka dari belakang. Penjalanan api secara konduksi, konveksi dan radiasi. Lalu ini fenomena backdraft. Fenomena backdraft ini di mana semua kompartemen dibuka, lalu dia kekurangan oksigen, tetapi di sana masih ada panas dan bahan bakar masih ada. Ketika dibuka lagi kompartemen, udara yang luar akan masuk, dia akan menyentuh udara masuk, lalu terjadilah nanti akan ledakan. Oke, jangan berubah, sinilah. Oke, ya, ini akan terjadi ledakan, Pak. Jadi dia akan memulai pembakaran baru. Ketika dia pembakaran tersebut sudah hampir padam, tapi dia akan menerima udara baru, maka dia akan terjadi fenomena ledakan dan itu sangat berbahaya pada fire fighter. Oke, ini simulasi dari backdraft juga dari luar negeri. Boleh dicepatkan, Pak? Sedikit, lagi. Sini, Pak. Sini, Pak. Berarti harus dipotong lagi. Lagi, sini. Berarti sini. Oke. Dia dibuka kompartemen, udara akan masuk seperti tadi, Pak, simulator kita. Dan dia akan menerima udara baru. Begitu dia akan memulai ledakan dan pembakaran dalam ruangan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan karena alat kita memang berbobot sekitar 200 kilo, Pak. Inilah prototipe kasar dari awal kita buat yang bisa kami tampilkan pada hari ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin bermain di fireground, silakan, Pak. Nanti kita tunjukkan alat kita bagaimana proses proses mekanisme penggunaannya. Nanti dibakar di kompartemen bawah. Ini ada jendela, di sini ada sekat, Pak. Sekat untuk memulai pembakaran. Begitu dibuka, api akan menjalar. Begitu menjalar, dia akan ke atas. Ini nanti ada sekat. Kita juga memberikan tandon untuk simulasi sprinkler, tandon air. Di sini ada tubing yang sudah kita tunjukkan, tubing. Di sini juga ada ventilasi. Jadi api itu akan memulai pembakaran saat ventilasi terbuka. Jadi dia akan menghadapi udara yang dikenalnya, sehingga api akan menjalar ke kompartemen yang terbuka ventilasinya, seperti itu pengenalannya. Oke, ini prototipe kasar. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita ambil tema
bahwasanya ini perlu demonstrasi visual karena sebagai teori pembelajaran di mana sebagian dari manusia itu lebih paham apabila pembelajaran itu didemonstrasikan secara visual. Maka kita buat alat seperti ini Pak, simulator. Sehingga untuk kembali lagi Pak, untuk metode pembelajaran yang harus kita perbaiki pada permasalahan ini ialah di mana para peserta latihan itu kurang menangkap apa saja fenomena kebakaran. Di mana apabila kita berlatih di fighting group itu tidak lengkap karena di sana tidak ada proses dan fenomena dari backdrop. Karena backdrop sendiri itu akan terjadi dalam kebakaran gedung bertingkat di ruangan seperti itu Pak. Sehingga kita menciptakan alat simulator seperti ini. Alat simulator seperti ini juga, ini bisa juga mencakup untuk pembelajaran tipe A, tipe B, C sampai D. Karena di tipe kebakaran A sampai D itu juga bisa kita lakukan pengimplementasian penggunaan apa untuk penggunaan pemadaman kebakaran. Lalu juga bisa kita pembentukan firefighting group, firefighting group. Lalu juga kita juga bisa merancang bagaimana struktur tahanan api, bagaimana struktur tahanan api yang lebih tahan terhadap api, konstruksi bagaimana. Dan inilah simulator visual yang kita bikin untuk memperbaiki metode pembelajaran visual sehingga kita lebih interaktif kepada para peserta didik dan juga lebih memahami fire behavior karena di firefighting group tidak tersampainya fenomena backdrop. Inilah salah satu simulator kita. Apabila Bapak Ibu ingin mengenal secara dalam, alatnya ada di Python karena bobotnya lebih 200 kg, maka kita bawa prototipe kasar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 10 menit. Lewat. 10 menit Aku nak kebuang nih. Tidak usah, Ji. Tidak usah buang. Waktu terakhir. Biarlah uang ngetop punya, Ji. Sudah kalau ini. Sudah. Aku masuk ke dalam, aku buang. Ini PJ. Begitu kau nunjuknya jangan lupa. Oh, iyo. Kan? Presiden. Dia presiden. Termungkin. Siapa yang ini tandem aku? Ingat ya aku. Yang apa? Kata. Yang megang aku. Iya. Apa yang presiden itu ya? Iya seluruhnya, Oh, iya. kompartemen pokoknya. Oh, iya. Bisik aku ini ya. Presiden itu ya. Yang sampai aku megang itu komputer. Flash over berarti itu. Jadi APP. Oke. Ini kalau ini nyambung wifi ke itu. Apa lah tadi? Kalau sama apa Busri ID ya? Yo.